Coba. Orangnya tapinya itu. Orangnya mana? Izin Pak Rahman udah hadir Pak. Ya Mas Dwi, insyaallah suara saya terdengar ya. Coba aku tes ya Pak. Halo. Bisa dimulai Pak ya? Boleh Pak, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita semua. Selamat datang di acara sharing session Senin pagi Biro Keuangan pada hari ini, Senin tanggal 16 Juni 2025. Yang kami hormati Bapak Rahmat Budiadi selaku Kepala Biro Keuangan. Yang kami hormati Ibu Heni Widianingsi selaku Kepala Bagian Perjalanan. Yang kami hormati Bapak Dedi Bagus Prakasa selaku Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara. Dan yang kami hormati Bapak Sam Aryanugraha selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sub Bagian dan Bapak dan Ibu staf pelaksana, serta Bapak dan Ibu dan teman-teman P3K di lingkungan Biro Keuangan serta teman-teman sekalian. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara online dalam rangka sharing session Senin pagi Biro Keuangan hari ini. Salawat serta salam sejahtera kami limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah menjadi tauladan yang baik bagi kita semua. Sharing session Senin pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Rahman Sucipto, yaitu pelelang ahli muda dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1 yang akan membahas perihal sosialisasi pembuatan akun dan pengikutan lelang pada aplikasi lelang.go.id. Pepatah mengatakan tak kata sayang, sudah sayang malah ditinggal. Maka dari itu perkenalkan saya Dwinanto dari bagian administrasi barang milik negara yang akan memandu acara sharing session dan pagi ini. Izin mengingatkan Bapak Ibu dapat menggunakan background dan dapat menggunakan kameranya. Baik, sebelum kita mulai acara sharing session Senin pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin Bapak Muhammad Rakib dari bagian perjalanan. Ada Bapak Muhammad Rakib, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Dinanto yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afihi wa yukafihi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini, Senin tanggal 16 Juni 2025, kami akan memulai melaksanakan kegiatan sharing session dengan tema sosialisasi pembuatan akun dan pengyutan lelang pada aplikasi lelang.go.id. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah kami dan perbuatan kami, dan menjadikan ibadah bagi kami dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa kami dan keluarga kami. Ampunlah dosa kedua orang tua kami. Ampunlah dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syawaratil maut wan najata minan nar wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Muhammad Raqib yang telah memimpin doa pagi hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari PLH Kepala Biro Keuangan Bapak Sam Karya Nugraha. Pada Bapak Sam kami persilakan. Izin untuk Pak Sam, apa sudah hadir? Oh, baik, mungkin Pak Sam masih di perjalanan. Mungkin sambutan dari Bapak Dedi Bagus Prakasa dari Kepala Bagian Administrasi Barang Milik Negara. Kami persilakan Bapak Dedi. Ya, terima kasih Mas Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih tercatat nih peserta yang hadir sekitar 83 orang. Beberapa saya cek juga ada dari kerja lain ya selain dari jajaran Biro Keuangan dan Biro Forensik. Nah ini terkait dengan hari ini topik pagi ini ya dalam rangka sosialisasi pembuatan akun dan pengikutan lelang pada aplikasi lelang.go.id. Nah ini pembahasan pada pagi hari ini salah satu bentuk komitmen kami dari bagian administrasi BUMN untuk dalam rangka melakukan sosialisasi terkait dengan penjualan rencana lelang terutama
yang akan berlangsung dalam waktu dekat itu lelang kendaraan dinas, kendaraan operasional sebelumnya, antara lain Kijang Innova dan Toyota Avanza ya Mas Dwi ya. Nah ini lelangnya ada 80 kendaraan. Nah terus teman-teman mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya nih, gimana nih cara mengikuti lelangnya, seperti apa, terus mekanismenya gimana, terus nanti eh, pelaksanaannya seperti apa. Nah itu nanti akan dibantu ya, dijelaskan oleh narasumber kita nih, insya Allah sama Mas Rahman ya, Mas Rahman Sucipto. Dia sering kali bantu kita dalam proses lelang, mulai dari pembuatan akun di lelang.co.id sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan lelangnya, ngebidnya seperti apa, misalnya kayak gitu. Kalau mungkin ini sesuatu yang apa ya, yang cukup menarik, karena saya yakin sih banyak peminatnya ya Mas, teman-teman semuanya. Nah, berharap dengan adanya kegiatan pada S3 pagi hari ini, teman-teman jadi terinfokan terkait dengan bagaimana mekanismenya. Kita berusaha setransparan mungkin dan seinformatif mungkin terkait dengan kegiatan lelang ini. Nah, mungkin nanti juga akan untuk kegiatan-kegiatan lelang yang dapat menjangkau lebih banyak partisipasi dari teman-teman di Sekjen DPR RI ini, akan kami sosialisasikan kembali gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan lelangnya ini cukup ajaib nih, misalnya lelang AC bekas, lelang trafo. Nah ini kan kita nggak sosialisasikan, mungkin karena teman-teman juga kurang minat. Nah tapi siapa tahu dengan adanya apa namanya lelang kendaraan dinas ini, teman-teman juga banyak yang mungkin tahu kondisi seperti apa, peminatnya juga jadi lebih banyak. Dan kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, kita bisa nih menghabiskan menjual langsung nih seluruh 48 unit kendaraan ya yang ada, supaya nanti mungkin kita bisa menghapuskan dan melakukan pelelangan kembali di kesempatan berikutnya. Nah mungkin dari saya sebagai pengantar atas kegiatan pada pagi hari ini, Mas Dwi. Selanjutnya silakan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dedi Bagus Prakasa atas sambutan pembukanya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sharing session Senin pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Rahman Sucipto, pelelang ahli muda dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1, yang akan membahas perihal sosialisasi pembuatan akun dan pengikutan lelang pada aplikasi lelang.co.id. Oke, sebelum kita mulai acara ini, ada pantunin dari saya. Siap ya? Tolong semuanya bilang cakep. Jalan-jalan ke Majalengka. Cakep. Di Majalengka ketemu petani. Cakep. Tidak sabar mendengar pemateri keren kita. Mari kita mulai acara ini. Alhamdulillah, cakep. Mungkin tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk dalam sesi pemaparan pada Bapak Rahman Sucipto. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Dwi. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. sejahtera rekan-rekan semua ya, Dewan Perwakilan Rakyat Biro Keuangan. Yang terhormat Kepala Biro, ehlanya dan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan teman-teman rekan-rekan sekalian. Izin saya ingin di sini menyampaikan sharing ya, sebenarnya sharing informasi terkait tata cara lelang dan cara pembuatan akunnya. Seperti tadi disampaikan Pak Dedi, bahwa memang benar dari Sekretariat Biro Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat telah memohonkan lelang berupa kendaraan roda 4 sejumlah 46, dan dari 46 itu terbagi dari 2 sesi di tanggal 19 dan tanggal 20 kalau nggak salah. Kebetulan saya menangani yang di tanggal 19, ada 18 Kijang Innova. Dan nanti dilanjut oleh rekan saya Mas Agung, sisanya Innova dan mobil Avanza kalau nggak salah di tanggal 20. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin saya mau sharing sedikit ya. Ada beberapa bahan yang saya sudah siapkan gitu. Intinya saya mau menyampaikan
kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bahwa di sini dari Pak Dedi terus Bu Dina tuh susah payah artinya karena untuk mengelola BUMN ini gak gampang Bapak Ibu gitu. Waktu kelihatan mobilnya ada gitu, cuman ini kami aja di Kementerian Keuangan untuk mengelola BUMN itu susahnya setengah mati gitu. Kebetulan saya sebelum jadi Japung Lelang, kayak saya juga ada di sekretariat, jadi tahu betul mengelola BUMN itu sulit seperti apa. Tapi alhamdulillah ini effort yang besar ya dari teman-teman Biro Keuangan. Artinya kami juga dari Kementerian Keuangan, dari PKNL Jakarta 1, terima kasih sekali ya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi seperti ini. Karena tadi yang betul sampaikan Pak Dedi, selain menjaring potensi-potensi lelang laku terjual, tentu saja dengan lelang ini selain sebagai salah satu administrasi penyelenggaraan negara yang baik dalam bentuk aset, managing aset, tapi juga kita menyumbang nantinya Bapak Ibu. Artinya ketika pemenang lelang dinyatakan pemenang lelang, nanti dia akan menyumbang kepada negara selain berupa PNBP dan juga nanti ada biaya lelang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba sampilkan terkait lelang ya. Lelang di sosialisasi dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Halo, sudah terlihat kah? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Baik. Soalnya kalau Teams agak susah nih kalau nampilin sendiri nih gitu. Oke, saya cuma mau menjelaskan dulu apa itu lelang ya. Jadi lelang itu sebenarnya instrumen jual beli Bapak Ibu. Jadi lelang itu memang disyaratkan untuk penghapusan barang milik negara, di mana setiap lelang itu wajib dilaksanakan di hadapan pejabat lelang. Seperti itu. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu menemukan lelang-lelang yang lain gitu yang tidak di hadapan pejabat lelang, maka bisa dipastikan lelang itu tidak terjamin sepenuhnya oleh undang-undang yang diberlakukan. Seperti itu. Jadi lelang itu nanti ada tata caranya dan juga ada nanti produk akhirnya. Jadi seperti kalau lelang kendaraan bermotor ini yang kita akan sampaikan, nantinya Bapak Ibu ketika melakukan lelang itu sudah terjamin karena uang jaminan pelaksanaan lelang itu nantinya akan kami simpan dan akan kami kembalikan jika Bapak Ibu tidak jadi pemenang. Namun jika jadi pemenang akan diperhitungkan untuk pelunasan. Dasar hukumnya saya juga nanti sudah share ya. Mungkin saya nggak bahas karena waktunya juga terbatas. Saya akan skip aja. Nah ini tahapan proses bisnis lelang. Jadi boleh saya sampaikan di sini ada tahapan proses bisnis lelang, di mana proses pertama itu penyiapan dokumen persyaratan lelang itu telah disampaikan oleh Pak Dedi dan rekan-rekan ya. Kemudian diajukan melalui lelang.go.id, di mana di situs lelang.id itu semua transaksi lelang baik dari permohonan, kemudian pelaksanaan sampai dengan peserta menawar ada di situ. Artinya kami menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, tidak ada istilahnya main belakang ataupun ini pesan-pesanan gitu. Jadi semuanya by system. Dan saya pun sebagai pejabat lelang ini mempunyai batasan-batasan di mana kami contohnya tidak bisa mengetahui peserta yang masuk ada berapa, siapa saja namanya, kita tidak dibatasi seperti itu juga. Kemudian di tahapan selanjutnya di KSWP dan penetapan jadwal lelang, di mana lelang itu telah dijadwalkan. Dalam hal ini di Biro Keuangan DPR itu sudah dijadwalkan di tanggal 19 di jam 10 dan 10.20, kemudian nanti di tanggal 20 seperti itu. Kemudian juga telah diumumkan lelangnya di tanggal 12 kalau nggak salah di surat kabar. Lalu tentunya dari penjual mungkin bisa melaksanakan unleashing atau open house. Jadi memberikan penjelasan di mana teman-teman atau calon peserta sekalian bisa melihat barang-barang tersebut apa saja yang dilelang. Nah ini hal penting buat Bapak Ibu sebagai calon peserta, di mana Bapak Ibu perlu yakin terhadap objek lelang yang akan Bapak Ibu pilih seperti itu. Karena kenapa lelang itu dijual as is Bapak Ibu. Karena kenapa kalau misalnya Bapak Ibu tidak yakin atau tidak teliti dalam melihat atau mau meneliti calon objek yang Bapak Ibu akan beli, tentunya akan bisa merugikan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan saya
Bapak Ibu sepertinya ada gangguan teknis. Halo Bapak Ibu, sudah terdengar? Halo? Mana Pak Rahman, bisa dilanjut kembali? Oke. Saya kameranya nggak bisa hidup, kenapa nih? Oke, langsung saya share aja ya. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala. Jadi tadi sampai mana ya? Izin Bapak Ibu ya, jadi untuk pelaksanaan lelang ini akan sepenuhnya dilaksanakan melalui lelang .id. Artinya bagi Bapak Ibu calon peserta yang ingin mengikuti lelang wajib melakukan registrasi terlebih dahulu di lelang.id. Seperti itu. Caranya seperti apa, Pak Rahman? Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membuka ya di situs lelang.id, kemudian melakukan registrasi. Terlihat ya Bapak Ibu ya tampilannya ya. Jadi di sini ada registrasi perorangan, di mana Bapak Ibu telah, jika sudah masuk ke lelang.id, Bapak Ibu mengikuti klik daftar dulu terlebih dahulu. Untuk peserta baru, tapi mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah membuat, tinggal masuk saja seperti itu. Kemudian yang perlu saya pastikan mungkin di antara Bapak Ibu menjadi salah satu tim ya, tim di penghapusan gitu ya, yang telah didaftarkan di admin akun DPR, maka akun tersebut yang telah didaftarkan di akun DPR di instansi itu tidak bisa mengikuti lelang tersebut, lelang ini gitu. Jadi Bapak Ibu perlu membuat akun baru. Akun barunya dengan alamat email yang berbeda. Karena kenapa? Jika Bapak Ibu menggunakan akun yang telah terdaftar di akun entitas tersebut, maka nanti yang ikut bukan Bapak Ibu, tapi yang mengikut adalah sekretariat DPR. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Setelah Bapak Ibu masuk daftar, Bapak Ibu akan pilih nanti perseorangan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian diisi formulir tersebut, ada beberapa data-data yang Bapak Ibu harus isikan. Jadi ada NIK, ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sekian segala macam. Seperti itu. Dan ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu ini nanti bisa sebenarnya untuk melakukan verifikasi KTP atau verifikasi pendaftaran akun tidak hanya di KPKNL Jakarta 1 saja, tapi juga di KPKNL di seluruh Indonesia. Artinya kami memberikan kebebasan bagi Bapak Ibu tuh untuk memilih KPKNL tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah ketika mengisi pendaftaran akun ini,
Bapak Ibu harus memastikan bahwa data-data yang diisi sesuai. Artinya NIK, ketika mengisikan NIK harus sesuai apa yang tertera di KTP. Nama lengkap sesuai juga sama yang di KTP. Jadi misalnya ada apa namanya, ada gelar, nggak apa-apa disebut kayak di situ juga, karena yang kita minta adalah sesuai KTP. Kemudian begitu juga dengan tempat lahir, tanggal lahir, jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan jika Bapak Ibu sebagai PNS nanti akan diminta juga ada pilihannya mengisi NIK-nya tersebut. Seperti itu. Kemudian mengisi pula nomor handphone. Nah, nomor handphone ini agak penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menang, nanti penjual bisa menghubungi Bapak Ibu. Artinya bisa koordinasi langsung dengan pemenang lelang. Dan yang paling sering yang ditandai kurung warna merah ini adalah alamat. Karena kenapa Bapak Ibu sering sekali terjadi kesalahan dalam penginputan alamat. Jadi alamat sesuai KTP ini yang kami minta yang bagaimana tertera di KTP. Termasuk juga dengan RT RW-nya. Seperti itu. Karena beberapa KPKNL akan memeriksa ini secara ketat Bapak Ibu. Artinya jika Bapak Ibu tidak lolos dari proses administrasi ini, maka kemungkinan akan ini juga akan sulit gitu untuk mengikuti lelangnya. Nah, kemudian ada kantor pemeriksa KTP, Bapak Ibu bisa milih KPKNL Jakarta 1, kemudian bisa mengunggah KTP, KTP-nya sebagaimana yang ada ya, maksudnya tidak miring, tidak segala macam. Misalnya bisa terbaca dengan baik. Seperti itu. Kemudian ini penting juga, artinya yang disampaikan adalah alamat email. Nah, alamat email ini pastikan alamat email ini dapat Bapak Ibu akses. Jangan sampai alamat emailnya sudah lama gitu ya, sudah lama nggak dipakai gitu ya, terus lupa nanti passwordnya. Karena kenapa? Kami akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email tersebut dan alamat email tersebut akan akan aktif gitu, akan aktif untuk pelaksanaan lelang ya. Artinya informasi-informasi akan dikirimkan melalui alamat email tersebut. Kemudian seperti biasa mengisi paspor sama konfirmasi. Seperti itu. Lalu klik. Seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu membuat ini, kami dari tim lelang ini akan menerima permintaan registrasi Bapak Ibu yang tentunya akan kami verifikasi terlebih dahulu. Kalau memang sudah lolos, artinya nanti Bapak Ibu sudah bisa mengikuti lelang. Ya. Kalau misalnya ini ada verifikasi ya, aktifkan akun saya seperti ini, nanti ini yang akan timbul atau akan email masuk ini akan ada di email yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengaktifkan akun saya, jika linknya tidak muncul, maka pastikan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu, wah nggak muncul nih, nggak muncul, akhirnya diaktifkan terus, pastikan bahwa notifikasi terakhir yang Bapak Ibu klik gitu. Jika ada beberapa email masuk dari kami, mohon pastikan email yang terakhir yang masuk yang Bapak Ibu aktifkan. Seperti itu. Dan juga beberapa waktu lalu saya coba ini ya, coba timnya Pak Dwi ya, kalau nggak salah membuat akun. Kebetulan kayaknya firewall-nya dari DPR itu agak sedikit bagus ya, artinya bagus banget. Jadi agak susah menembus gitu dari pendaftar akun kami, makanya agak terkendala. Jadi kalau bisa menggunakan emailnya Gmail aja Bapak Ibu. Artinya tidak usah menggunakan Gmail kerja yang @dpr, tapi cukup Gmail yang mungkin terintegrasi dengan cellphone Bapak Ibu jika menggunakan Android. Seperti itu. Oke, kemudian masuk ke pelaksanaannya. Masih terdengar kan Bapak Ibu ya? Benar, Pak. Oke, terdengar. Siap. Saya takutnya saya ngomong sendiri. Oke, jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ya, sudah berhasil gitu ya, Bapak Ibu bisa memilih kode lelangnya. Sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh ya, contoh untuk lelangnya. Halo? Sebentar. Kenapa kameranya nggak bisa? Bapak Ibu. Oke. Ini dia.
Tampilan terkait lelang. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan tampilannya seperti ini ya ketika membuka lelang.go.id ini. Gitu. Nah, lelang.id nanti Bapak Ibu dia masuk menggunakan email Bapak Ibu, kemudian nanti diminta password sama ada captcha, kode captcha ya, untuk memastikan Bapak Ibu robot atau bukan gitu. Karena memang ini versi kedua Bapak Ibu. Mohon izin, ini versi kedua. Versi pertama ini sudah kami tidak gunakan lagi. Kami telah melakukan beberapa transformasi dan perbaikan terhadap sistem lelang. Artinya ini versi terbaru dari lelang.id. Jika sudah masuk, Bapak Ibu akan diminta mencari lelang mana yang ingin Bapak Ibu ikuti gitu ya. Jadi di sini tersedia di filter kantor ini di KPKN seluruh Indonesia. Artinya ketika Bapak Ibu berada di Jakarta mau mengikuti lelang yang ada, misalnya ada lelang motor TX di Sulawesi gitu ya, di Makassar gitu, Bapak Ibu tetap bisa ikut di situ walaupun kondisi tempat domisili Bapak Ibu di Jakarta. Bapak Ibu tinggal memilih KPKN penyelenggaranya. Untuk lelang tanggal 19 dan 20 ini kebetulan ada di KPKN Jakarta 1, maka Bapak Ibu bisa memilih KPKN Jakarta 1 untuk kode lelangnya. Kemudian nanti di KPKN Jakarta 1 terdapat banyak lot-lot lelang. Artinya Bapak Ibu bisa cari, bisa mengurutkan dari yang terdekat sampai dengan terjauh, ataupun dengan nilai limit tertinggi sampai dengan terendah. Ada filternya. Ini saya kasih contoh, ini ada Innova warna putih ya. Jadi pertama Bapak Ibu di sebelah kiri layar itu terdapat lot-lot ya, lot-lot lelang ini. Nah, pastikan Bapak Ibu memilih yang tadi saya sampaikan, memilih objek lelang sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin Bapak Ibu telah yakin bahwa unit tersebut yang Bapak Ibu mau inginkan sudah cocok, tinggal diklik. Nanti diklik akan muncul top-up baru berupa ikuti lelang. Nah, Bapak Ibu pastikan uang jaminan, uang nilai limitnya sesuai apa yang di pengumuman dan yang tertera di aplikasi lelang. Kemudian juga ada informasi terkait nilai lelangnya berupa apa, nomor rangkanya, nomor mesinnya, tahun pembuatannya. Informasinya jelas di situ. Kemudian yang penting adalah Bapak Ibu bisa catat itu nanti ada kode lot lelangnya. Ada kode lelangnya agak kecil di sini, saya nggak bisa lihat ya. YPS WSX ini dicatat kalau nggak bisa Bapak Ibu, kemudian klik ikuti lelang. Setelah itu akan muncul namanya konfirmasi kepesertaan, di mana lelang itu dimulai dengan penyetoran uang jaminan. Artinya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau ikut lelang, tapi belum setor jaminan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan penawaran ataupun tidak bisa melihat proses lelang tersebut. Jadi, yang bisa melakukan penawaran adalah peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan dan telah terverifikasi KTP-nya. Seperti itu. Jadi, di sini nanti ketika Bapak Ibu klik ikut, akan terlihat uang jaminan dengan statusnya mulai penawaran, di mana ada informasi kode lelang, KPKNL, sampai dengan nilai limit sampai batas uang jaminannya. Mau dipastikan Bapak Ibu ya, penyetoran uang batas jaminannya adalah 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. Artinya, jika lelangnya tanggal 19, ditutupnya jam 10, maka batas penerimaan uang jaminan itu adalah tanggal 18. Efektif kami terima di rekening KPKN Jakarta 1 pukul 23.59. Nah, ini kadang-kadang menjadi perhatian buat peserta lelang. Pak, saya mau setor jam 11 malam, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, bisa setor. Namun kami tidak memastikan apakah uang tersebut masuk efektif di rekening kami sebelum tanggal 19. Artinya 19.00 itu secara sistem sudah terkunci, walaupun Bapak Ibu telah transfer sukses di jam 11 malam 23.00. Seperti itu. Artinya yang diharapkan sih untuk jaga-jaga ya sebagai tips and tricksnya, jangan sampai telat atau jangan sampai terlambat untuk penyetoran uang jaminan. Karena mengingat di setiap perbankan, kebetulan kami menggunakan rekening BNI, ada namanya end of day. Jadi bank itu punya end of day untuk batas transaksi per hari. Jadi kadang-kadang ada harian yang terhold oleh mereka. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke
nomor rekening dari virtual akun yang akan diikuti, seperti itu. Jadi antara peserta yang satu dan peserta lainnya akan berbeda nomor virtual akunnya, artinya tidak mungkin sama dan tidak mungkin tertukar. Kemudian nanti ada pertanyaan, Pak, saya mau ngikutin 10 atau 46 kendaraan, boleh Bapak Ibu. Nanti di setiap objek tersebut akan tercipta virtual akun yang berbeda-beda untuk setiap objeknya, artinya tidak akan bisa tertukar. Seperti itu. Nah, ini dia status lelangnya, nanti akan di lelang saya akan terlihat nih di pojok kiri ini ada mulai penawaran, belum bayar, menunggu virtual account. Artinya kami dari KPKNL Jakarta 1 akan menunggu pembayaran dari Bapak Ibu sejumlah, kalau yang ini Innova tadi putih 47.184.370. Dan harus dipastikan Bapak Ibu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya pengen kasih mungkin ada ini dibuletin aja Pak Rahman gitu, 47.184.500. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu pasti tidak akan masuk secara sistem dan Bapak Ibu akan tertolak status kepesertaannya, walaupun Bapak Ibu sudah setor dan walaupun sudah terterima di rekening kami. Jadi pastikan uang jaminan jangan sampai salah, dan kemudian di virtual account-nya juga jangan sampai salah, jangan sampai tertukar. Seperti itu, ada nomor virtual account-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan mobile banking ya, nah ya kan akan terlihat sih atas nama siapa pesertanya gitu. Nanti ada status uang jaminannya, belum diproses gimana. Seperti itu. Oke, nah masuk ke strategi sebenarnya. Nah, strateginya ini yang tadi sudah saya sampaikan, pastikan objek lelangnya telah sesuai. Artinya jangan sampai gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu informasi aja, oh mobil yang Innova putih tadi itu bannya ini loh, ada ban cadangannya gitu ya. Udah gitu mungkin peleknya sudah pernah diganti gitu, itu pasti ada tuh. Nah itu Maaf izin Pak Rahman, sepertinya ini Bapak Ibu pastikan gitu ya. Bapak Ibu pastikan bahwa ya halo putus lagi. Halo, terdengar ya Bapak Ibu ya? Terdengar, lanjut. Terdengar terus. Sudah ya, terdengar ya? Terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, tadi sampai strategi ya. Strateginya jadi pastikan Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu tuh tahu gitu objeknya. Yakin objek tersebut yang akan Bapak Ibu ikuti. Jangan sampai ketika mengikuti Bapak Ibu nggak tahu nih objeknya ini ternyata ada cacat nih. Misalnya cacat yang tidak terlihat ini contohnya ada di karburator. Nggak mungkin ya, tahun Innova nggak ada karburator. Mungkin ini di radiatornya mungkin ada cacat atau mungkin ada perbaikan atau gimana. Jadi mungkin ada rusak situ tapi tidak terlihat gitu ya. Mungkin mesin pada saat dinyalakan beberapa saat itu bagus, tapi nanti udah berapa lama gitu kan akan jelek gitu ya. Artinya Bapak itu perlu yakin karena yang dijual itu adalah as is apa adanya dan penjual tidak bertanggung jawab. Nah, jadi Pak Dedi dan Bu Dina rekan-rekan ini nggak tanggung jawab itu ya, tidak bertanggung jawab kalau misalnya ada kerusakan. Karena kenapa? Mereka menjualnya as is apa adanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pastikan alat-alat Bapak Ibu jaringannya bagus ya. Mohon maaf nih kayak saya sekarang kayaknya jaringan saya lagi jelek seperti ini. Jadi pastikan ini Bapak Ibu pada saat di jam 10 kurang ini Bapak Ibu tuh ini ya sudah yakin sudah pas gitu ya. Alat-alatnya jangan sampai ada yang bermasalah seperti itu. Karena kenapa? Serunya lelang itu nanti 5 menit atau 2 menit sebelum penutupan. Artinya nanti di jam 9.58 atau jam 9.50 lah seperti itu. Itu akan terjadi lonjakan penawaran. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu sudah melakukan setoran uang jaminan dan sudah terverifikasi, Bapak Ibu bisa melakukan penawaran. Jadi misalnya dari hari ini habis sharing session ini Bapak Ibu setor, Bapak Ibu terverifikasi, Bapak Ibu sudah bisa menawar. Sudah bisa juga melihat status penawaran terakhirnya. Tapi yang menang adalah pemenang dengan peserta dengan penawaran tertinggi.
Seperti itu. Artinya tertinggi itu ditutup di jam 10. Ketika jam 10 situ sudah ada yang tertinggi, maka yang akan kami nyatakan sebagai pemenang. Seperti itu. Kemudian juga penyetoran uang jaminan jangan sampai terlambat. Nanti saya sampaikan, jangan sampai nanti tertolak oleh perbankan. Dan yang keempat, perhatikan budget yang mungkin biaya-biaya timbul. Karena saya lihat ada beberapa untuk pajaknya ya, pajak-pajaknya ini saya nggak tahu nih. Nanti mohon izin konfirmasi, ada beberapa pajak untuk mobil tersebut mungkin mati setahun atau 2 tahun seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan nih, jangan sampai nanti saya mau egonya tinggi gitu ya, mau menawar setinggi-tinggi mungkin. Ternyata setelah mendapatkan objek tersebut, mesti bayar pajak 2 tahun seperti itu. Terus udah gitu mesti ganti ini gini. Nah, itu dia perlu mempertimbangkan budget yang mungkin timbul ya. Karena untuk balik nama pun itu menjadi tanggung jawab pemenang lelang atau Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan sedikit. Ini mungkin tampilan ya. Pak, nanti tampilannya seperti apa Pak gitu. Nah, ini status lelang nih. Ini status lelang ini. Jadi, jika uang jaminan sudah dibayar dan lelang dimulai, maka Bapak Ibu nanti klik detail ini, klik detail untuk memastikan atau melakukan penawaran. Seperti itu. Kemudian nanti status penawarannya ini contoh ya, mulai penawaran dengan uang jaminan 40 juta, terdapat PIN. Nah, PIN ini mohon diingat ya Bapak Ibu, karena PIN ini yang akan menjadi menjadi key untuk Bapak Ibu melakukan penawaran seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan kirim penawaran. Nah, pastikan penawarannya Bapak Ibu tersebut sesuai ya. Perhatikan Bapak Ibu menawar sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Artinya di sini ada riwayat penawaran dan kenaikan. Jadi kenaikannya ini tergantung dari nilai limitnya yang disampaikan. Artinya nilai limitnya 94 itu sekitar 10% atau 5% atau 1%-nya. Seperti itu. Nanti dari Bapak Ibu tinggal tambah atau kurang, masukkan PIN baru kirim. Nah, ini ada timestamp di sini, ada waktu di sini, ini yang menunjukkan nih kapan ini lelang ini akan ditutup seperti itu. Jadi harus memperhatikan waktunya. Jadi waktunya ini jangan sampai terlambat gitu Bapak Ibu, jangan sampai terlambat untuk melakukan penawaran. Karena kenapa? Misalnya penawaran tertinggi sudah 100 juta gitu, tapi Bapak Ibu masih mampu gitu ya, mampu untuk 10 juta lagi gitu. Nanti Bapak Ibu bisa klik tambah gitu, jangan sampai terlambat gitu. Karena kalau terlambat nanti akan disalib oleh terlambat dan mengakibatkan Bapak Ibu kalah seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu dari saya nih. Saya pengen ini ya. Kira-kira ada ini nggak? Ada mau yang coba ikut bikin akun di sini? Itu. Mungkin ada berapa waktu lagi Mas Dwi? Kira-kira, Pak? Halo? Pertanyaan. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bapak Rahman Sucipto atas paparan yang telah disampaikan. Ya, paparan tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait bagaimana membuat akun lelang, cara ikut lelang. Bapak Ibu ya segera mengingatkan nanti Sekretariat Jenderal DPR akan mengadakan lelang kendaraan ya, 48 kendaraan. Lelangnya itu hari Kamis dan Jumat, tanggal 19 dan tanggal 20. Ya, untuk open house, dipersilakan besok Bapak Ibu di parkir motor lama, silakan lihat kendaraannya. Baik, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, izin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi link
absensi yang tersedia pada kolom chat. Selanjutnya adalah sesi sharing tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya ya, atau raise hand terlebih dahulu, atau bisa juga menyampaikan pada kolom chat yang tersedia. Pak Yuli. Oh, baik Pak Yusuf Indra Wijaya, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak siapa tadi? Ya Pak, izin saya Yusuf dari bagian perencanaan. Ini sangat menarik ya Pak, kebetulan topiknya. Kebetulan saya juga pernah ikut lelang juga, cuma memang bukan kendaraan. Saya ikut lelangnya waktu itu kebetulan kan properti. Yang mau saya tanyakan di sini, ketika kita ikut lelang itu kan selain biaya selain kita untuk membayarkan dari unit lelang tersebut, tentu ada biaya tadi kan termasuk biaya lelang, kalau nggak salah tuh nominalnya kalau kendaraan 3% ya. Nah, selain 3% itu kalau rumah itu kan ada PPHTB dan lain-lain. Nah, kalau untuk kendaraan itu pasti kan ada biaya untuk balik nama. Balik nama itu tentu beda antara plat hitam ke hitam. Nah, kalau untuk merah ke hitam itu sendiri biayanya apa aja Pak, supaya teman-teman mungkin yang tertarik itu bisa mengestimasi biaya yang timbul, termasuk ketika dia menang, wah saya menang nih ternyata pengennya untung, selisih harga malah untung nih ternyata malah lebih mahal daripada harga unit luar. Gitu aja sih Pak, terima kasih. Siap, makasih Mas Yusuf. Ini mau ditampung apa langsung jawab Pak Dwi? Mungkin ditampung dulu Pak. Ya Oke. mungkin dari penanya kedua. Iban ya? Bapak Rokiban, silakan. Mohon izin Pak Sivito, izin Pak, terkait dengan biaya lelang, bukan biaya lelang, proses cabut berkas kendaraan dinas. Kebetulan kan ini kendaraan dinas ya. Apakah harus dicabut berkas atau diubah namanya itu atas nama pemenang lelang? Bisa nggak kalau kita ubah langsung ke KTP yang lain gitu Pak? Terus pada saat kita menangnya lebih dari satu nih, contoh 3 atau 4, apakah terkena progresif pada saat cabut berkas gitu Pak Sujipto, izin. Terima kasih Mas Sidik. Baik Bapak Rokiban, sudah cukup. Baik, lanjut untuk penanya selanjutnya yang sudah raisen Bapak Rusmanto. Kami persilakan Pak Rusmanto. Terima kasih Mas Yuli. Terima kasih narasumber. Mungkin saya sepintas saja Pak Rahman. Tadi terkait strategi ya. Strategi salah satunya yang pengen saya tahu penjelasan terkait dengan ketika tawar-menawar. Itu apakah kita melihat si penawar itu sebenarnya misalnya satu objeknya satu mobil. Kita udah tahu ada 3 atau 5 orang itu udah ketahuan di aplikasi. Kemudian apakah ada misalkan ini dari harga 100 ada yang nawar 200 102. Apakah selanjutnya itu harus 104, 106 kelipatan atau seperti apa strateginya? Mungkin itu aja Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Rusmanto. Silakan Pak Rahman, sudah 3 penanya. Oke, baik Mas Dwi. Nih, mohon izin Bapak Ibu ya, kayaknya kamera saya bermasalah nih tadi. Karena ke-freeze yang di awal ya, jadi nggak bisa dapat akses. Oke, saya coba jawab ya dari Mas Yusuf ya. Terkait biaya balik nama ya. Jadi memang benar untuk balik nama itu ada setiap lelang itu ada balik namanya ya. Jadi ngejom dulu. Halo. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada balik nama
Jadi dari TNKB plat merah tentunya ke plat hitam itu ada biayanya, Mas Yusuf ya. Jadi saya memang kurang paham terkait biayanya di Jakarta gitu ya. Tapi memang itu biasanya sudah ada jelas ya di setiap samsat itu berapa biayanya. Jadi yang perlu diperhatikan ada BBN, biaya balik namanya itu, kemudian ada, karena ini plat merah, jadi ada biaya-biaya yang mungkin Bapak Ibu dibebankan seperti itu. Karena kenapa? Perbedaan pajak antara plat merah dan plat hitam juga berbeda. Apalagi semisal, misalnya Mas Yusuf nih udah ada 5 kendaraan, otomatis yang ke-6 ini pasti akan progresif Bapak Ibu. Nah ini salah satu ini juga ya, tips juga ya. Jadi ketika Bapak Ibu nih punya beberapa kendaraan gitu ya, nah ini bisa dipastikan berapa banyak yang bisa nanti dihitung beban pajaknya seperti itu. Karena kenaikannya progresif, jadi memang sudah tercantum di setiap KTP ataupun kartu keluarganya. Dan memang dari kami ini tidak bisa mengestimasi Bapak Ibu berapa kebetulan biaya yang harus dibuat gitu setelah pasca lelang. Namun ketika lelang yang kami pastikan hanya harga terbentuk dan biaya lelang 2% dari nilai limit. Bukan 3% Pak Yusuf. Mungkin waktu itu Pak Yusuf ikutnya lelang eksekusi, rampasan kejaksaan ataupun biaya cukai itu 3%. Tapi kalau untuk BMN ini kenanya 2% dari harga lelang. Semisal harga terbentuknya 100 juta, maka dikali 2% dari 100 juta tersebut. Seperti itu. Itu untuk biaya balik nama. Dan itu setiap ini berbeda-beda ya. Artinya misalnya Mas Yusuf nih, KTP-nya KTP Semarang gitu ya. Otomatis tuh pasti harus cabut berkas nih. Ini tadi berkaitan juga dengan Pak Sidik tadi tanyakan ya. Biaya cabut berkas. Nah itu ini juga tuh. Karena kok saya lihat di DPR ini terdaftarnya di Polda Metro Jaya di Jakarta semua gitu ya. Artinya terdomisili oleh instansi tersebut di Jakarta. Namun kalau misalnya Bapak Ibu ternyata KTP-nya bukan KTP Jakarta gitu ya, maka nanti untuk pelaksanaan lelangnya atau baik namanya itu mengikuti domisili Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melihat bahwa hal ini wah ini semua nanti bisa ditanggung oleh penjual ataupun dari KPK. Enggak. Jadi nanti yang menanggung adalah Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan di tips and trick itu Bapak Ibu mengetahui biaya-biaya yang disampaikan tersebut. Biaya-biaya yang mungkin timbul ya, maaf. Biaya-biaya yang mungkin timbul gitu, seperti itu. Itu tadi menjawab ya dari Mas Yusuf sama Mas Sidik. Kemudian jadi tadi Pak Rohim ya tadi ya yang menanyakan bahwa Pak Rohim ya. Jadi apakah saya bisa melihat Pak Rahman, bisa melihat penawarannya yang tertinggi, udah berapa seperti itu. Nah itu tadi sampaikan bahwa Bapak bisa melihat jumlah penawarannya kalau Bapak telah terverifikasi uang jaminan dan telah terverifikasi kepesertaannya seperti itu. Artinya kalau sudah oke semuanya, Bapak Ibu selaku peserta yang setelah diterima bisa melihat bisa melihat jumlah angka tertinggi dari lot lelang tersebut. Misalnya saat ini ada lelang di Innova ini sudah mencapai angka 100 juta gitu atau 120 juta. Maka tampilan yang ada di Bapak Ibu tuh akan terlihat 120 juta seperti itu. Jadi nanti kenaikannya Bapak Ibu ini bisa melakukan tambah atau plus tadi yang tadi saya share itu. Jadi tambah atau plus ini sebentar. Nah ini dia. Nah ini tambah atau kurang nih misalnya 100 juta. Nah ini kenaikannya Bapak Ibu telah ditentukan by system ya. Jadi kenaikannya telah ditentukan oleh sistem, misalnya kenaikannya 2.500.000 gitu ya. Nanti tinggal ditambah gitu seperti itu. Jadi penambahannya mengikuti dari jumlah kelipatannya seperti itu. Oke, mungkin itu Mas Dwi ya. Itu yang ya, bisa Pak, saya Pak. sampaikan. Mungkin pertanyaan yang kurang jelas atau belum terjawab bisa disampaikan. Izin Pak Sugito. Clarif lagi nih. Satu lagi. Siap. Terkait dengan
cabut berkas dan balik nama itu, apakah harus atau diwajibkan atas nama pemenang lelang? Bisa nggak ke KTP lain atau atas nama orang lain gitu? Baik, siap. Pak Sidik ya. Jadi memang lelang itu nanti untuk karena untuk kendaraan nanti kami akan berikan juga kutipan risalah lelang. Nah, kutipan itu fungsinya untuk balik nama. Jadi nanti Bapak Ibu misalnya menang nih ya, menang sudah melunasi selama 5 hari kerja gitu ya, sudah lunas. Nanti akan diberikan selain kendaraannya oleh penjual, nanti diberikan juga ini dokumen kepemilikan. Nah, dokumen kepemilikan itu ketika Bapak Ibu mau balik nama, itu akan kami sertakan dengan kutipan dari kami. Dan kutipan itu akan tertulis sesuai nama akun. Ingat Pak Sidik ya. Jadi tertulis nama akun, misalnya nama akunnya tertulis dengan Muhammad Rakiban Sidik gitu ya. Artinya nanti untuk pemenang lelangnya itu yang tertulis di kutipan adalah nama tersebut, nama sesuai dari akun tersebut. Seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak, saya mau balik nama ke anak saya aja gitu ya. Nah, itu prosesnya berbeda lagi tuh. Pastinya dari lelang akan terproses dulu untuk baik nama ke atas nama Muhammad Rakiban Sidik di Samsat. Tapi kalau misalnya Pak Sidik mau balik nama lagi, itu akan prosesnya balik nama seperti biasa. Jadi transaksinya bukan transaksi lelang, tapi transaksi balik nama mungkin jual beli atau hibah seperti itu. Artinya tidak dimungkinkan ketika misalnya yang ikut akunnya adalah Pak Muhammad Rakiban Sidik, namun mau digalik namakan atas nama saya Rahman Sucipto, itu tidak mungkin. Seperti itu. Artinya berprosesnya nanti setelah balik nama di pemenang lelangnya dulu. Seperti itu. Jadi kalau mau balik nama ke tempat lain, ya menggunakan transaksi misalnya jual beli atau hibah. Nah, itu bisa diantisipasi sih sebenarnya Pak. Misalnya saya nggak mau pakai nama saya gitu, ya udah pakai akun atas namanya yang orang tersebut Bapak Ibu. Seperti itu. Itu mungkin Pak Akiban. Ya baik, Pak Rahmat. Gimana Pak Rokiban? Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih. Mas Dwi boleh konfirmasi sekali lagi Mas Dwi? Siap Pak, lanjut Pak. Oke Pak Rahman, terima kasih. Tadi dijelasin untuk kelipatannya ditentukan sistem ya. Nah, misalkan 2.500.000. Nah nanti dimungkinkan nggak? Jadi tahapnya 2,5, tapi tahu ada 2,5 kali 3, berarti udah naik 7,5 itu. Kemungkinan terjadi nggak? Atau memang 2,5 nanti bersaing 2,5 naik. Jadi satu step atau bisa loncat itu Pak. Makasih Pak. Betul. Terima kasih Pak. Emang di situ ada sampai berkali-kali Bapak. Jadi yang itu kadang menjadi salah satu bahayanya juga sih. Artinya Bapak bisa melakukan perkalian 10 kali gitu ya. Artinya misalnya dari 2,5 juta menjadi 10 kali jadi nambah 25 juta. Itu bisa sekali nawar gitu. Atau berstep-step dengan 2 juta misalnya ngikutin alur ya Pak ya. Ngikutin alur, ini udah ada yang di sini, saya ditindis lagi, ditimpa lagi penawaran saya nih. Bapak naikin lagi gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi kekhawatiran adalah pernah kami menerima penawaran sampai misalnya berapa? 1 kuadriun Pak. 1 kuadriun karena dia terlalu banyak mengklik plus-plusnya ini, plus penambahan gitu. Kemudian penambahannya itu 100 juta. Nah, itu ada hati-hati di situ. Makanya kami butuh konfirmasi berupa PIN. Nah, strateginya adalah yang bisa saya sampaikan nih buat teman-teman ya, artinya. Mungkin yang biasa ikut lelang juga mungkin sudah paham kali ya. Jadi Bapak Ibu nih, di detik-detik terakhir nih, Bapak Ibu nih, udah siapin dulu kira-kira budgetnya berapa, nilainya berapa, sudah siapin angkanya. Nah, ketika udah mau sekitar 959 itu, detik-detik terakhir, ya Bapak Ibu langsung eksekusi, tapi jangan lupa PIN-nya. Dan yang aplikasi sekarang ada freeze, dia akan ngeriset, jadi jangan terlalu lama. Pastikan di menit-menit terakhir itu Bapak Ibu sudah nyiapin penawaran, nilainya berapa, dan jangan lupa PIN-nya itu. Ketika sudah yakin, eksekusi baru gitu. Dan tidak perlu juga ikutin ya, kayak strategi macam-macam ya Pak ya. Ada juga bisa ngikutin per harga, atau juga mungkin Bapak Ibu, saya yakin saya mampu nih di angka dari 100 juta itu saya mampu di 130 gitu. Langsung pasang Pak 130, tapi detik-detik terakhir. Seperti itu.
Itu kalau Bapak Ibu yakin ya, yakin terhadap objeknya gitu. Dan saya yakin nanti biaya-biayanya sudah tercover, saya udah mampu gitu. Ya nggak masalah. Artinya bagaimana Bapak Ibu nanti apa ya, mencoba apa ya, bergerilya istilahnya seperti itu. Namun yang bisa saya sampaikan, kami pun dari KPKNL tidak bisa sebenarnya melihat berapa sih Pak Rama jumlah pesertanya gitu. Jadi kami tidak diberikan akses Bapak Ibu. Gitu. Seperti itu Pak, kira-kira. Jadi ada banyak strateginya Pak, ada strategi sniper, ada yang ngikutin alur gitu ya, ngikutin air gitu. Jadi ikut-ikut naik kayak naik tangga gitu. Oh, yang satu nih saya di penawarnya ditimpa lagi, saya timpa lagi seperti itu. Asal jangan ngikutin ego aja Pak. Kalau nanti ego bisa tinggi nanti gitu. Takutnya tadi yang seperti Mas Yusuf sampaikan gitu, bisa jadi ini juga nih, boncos juga nanti. Ternyata harga penawaran saya nih yang saya terbentuk malah tidak sesuai dengan budget atau tidak sesuai dengan kondisi dari objek tersebut. Ternyata mobilnya banyak rusaknya atau mungkin biaya TNKB-nya makin tinggi. Dan ingat, biaya TNKB itu mengikuti persentase harga mobilnya ya Pak ya. Artinya ketika harganya semakin tinggi, biaya TNKB-nya semakin tinggi juga. Dan biaya yang lainnya di luar dari Kementerian Keuangan itu yang berlaku di Samsat itu juga akan semakin tinggi tergantung dari persentase nilai mobilnya tersebut. Seperti itu. Oke, kira-kira? Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin mau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oh iya, Mas Dwi, izin Mas, saya mau menyampaikan Iya sedikit. Pak. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki akun ya, kalau bisa, sebisa mungkin ya setelah acara ini mungkin bisa segera membuat akun ya gitu, karena jangan sampai mepet-mepet. Takutnya nanti sudah mau mendekati hari A-nya saya baru, wah Pak saya mau buat akun seperti ini. Karena proses di kami pun untuk pemeriksaan KTP itu ada jeda waktu seperti itu. Artinya kami juga memproses, karena perlu diketahui Bapak Ibu ya, Jakarta 1 itu menjadi pilihan di pemeriksaan KTP di seluruh Indonesia gitu. Karena paling atas gitu, paling atas. Jadi banyak dari peserta-peserta lain dari luar Indonesia, di Indonesia itu, di luar Jakarta ini yang memilih verifikasi kepesertaannya dari ke KPKNL Jakarta 1. Dan saya lihat juga ini sih sudah mulai ramai ya yang di tanggal 19 itu. Cuman yang tanggal 20 ini masih sepi seperti itu. Mungkin kesempatan ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu memiliki, karena saya lihat dari gambarnya aja unitnya bagus-bagus tuh Bapak Ibu. Itu. Sekalian jualan kan gitu ya. Oke, mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Rahman. Izin Pak untuk nanti ya lelang kendaraan yang tanggal 19 itu untuk uang jaminan terakhir kira-kira jam berapa ya Pak bisa diverifikasi? Terima kasih Pak. Amannya untuk penyetoran uang jaminan itu amannya itu sebelum jam 8 malam lah. Gitu ya. Karena saya lihat juga uang jaminannya tidak melebihi 100 juta sih Pak. Artinya tidak ada transaksi clearing nanti di situ. Tapi saya sih bisa memastikan. Jadi ada dua nanti verifikasinya tahapannya Pak Dwi. Pertama uang jaminan, yang kedua adalah kepesertaan. Nah, kepesertaan itu biasanya paling jelek itu nanti jam 8 pagi di tanggal 19 lah. Jadi rata-rata 2 jam sebelum pelaksanaan lelang itu sudah statusnya kepesertaannya sudah terverifikasi. Tapi kalau Bapak Ibu jauh-jauh hari, seperti hari ini nih, udah store semuanya, itu biasanya lebih cepat lagi, seperti itu. Kalau untuk jaminan hari ini bisa ya Pak? Bisa Pak, bisa langsung menawar nanti bisa ketahuan juga. Oh gitu. bisa langsung tawar juga ya? Iya, gitu. Biar ketahuan berapa sih musuh saya, udah sampai mana sih harganya, seperti itu. Siap. Terima kasih Pak infonya Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan tambahan lagi dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Atau mungkin ada yang belum jelas.
Baik, kalau tidak ada, ya sebelum saya tutup, mungkin ada kuis ya, kuis Kahoot. Kahoot nanti dari Pak Flo dari bagian administrasi keuangan yang akan bawakan. Kami persilakan Mbak Flo. Barika boleh suara. Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Oke, saya izin share. Terdengar Terdengar. jelas sekali Mbak Flo. Terima kasih. Bentar. Baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Dwi dan Pak Sucipto tadi dari narasumber. Kembali lagi ke acara Kahoot S3 pagi. Silahkan Bapak Ibu untuk join Kahoot dengan menginput nomor PIN 747991. Dan tolong dipastikan lagi bisa meregistrasi dengan nama yang jelas supaya membantu kami dari tim panitia untuk mengecek pemenangnya nanti. Dan sudah saya infokan untuk pemenang Kahoot pada minggu lalu hadiah sudah tersedia, jadi bisa diambil ke loket, bisa langsung ketemu saya. Oke, bisa Bapak Ibu peserta bisa langsung join Kahoot-nya untuk merefresh kembali terkait materi sosialisasi lelang yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Lumayan nih hadiahnya. Jadi ayo silahkan Bapak Ibu, saya tunggu untuk join di Games Kahoot. Silahkan login dan menginput PIN 747991. Oke, sudah ada 28 peserta. Saya tunggu sebentar lagi ya. Silakan Bapak Ibu untuk mungkin bisa mengajak teman-teman di ruangannya untuk ikutan kuis Kahoot karena hadiahnya lumayan nih Bapak Ibu. Sudah berjalan 1 bulan, udah ada beberapa nama-nama yang juara terus nih. Jadi jangan sampai ketinggalan kuis Kahoot di setiap kegiatan S3 pagi. Sudah ada 30 peserta. Saya mulai sebentar lagi kali ya. Oke, kita mulai aja atau masih menunggu kira-kiranya Bapak Ibu? Bentar lagi ya. 9.10 deh biar pas.
Oke. Karena sudah jam 9:10, jadi izin mulai kuis Kahoot-nya ya. Oke. Soal pertama. Gampang kok ini. Apa nama website lelang? Lelang.go.id, lelangbmn.go.id, lelang.com, atau lelangbmn.com. Ini gampang banget nih. Tadi sudah diulang berkali-kali, jadi jangan sampai salah mengunjungi websitenya. Ya, masih ada yang keliru. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan lelang bisa mengunjungi laman lelang.go.id. Ya, jangan sampai salah websitenya. Ada 20 orang yang benar. Oke, Pak Weda. Pertama, Sergio Lugi dari Bagus Haras. Oke, lanjut ke soal kedua, true false. Apakah peserta lelang hanya dapat mengikuti lelang di daerah domisilinya saja? Misalnya aku KTP-nya masih KTP Bandung, pengen ikutan di Jakarta, bisa atau enggak? Tadi udah dijelaskan juga, bisa atau enggak? Ayo, jangan sampai salah. Ya, jawabannya salah. Jadi, walaupun aku masih KTP Bandung, tapi bisa mengikuti lelang yang diadakan di KPKL yang kota mana aja. Betul? Ya, ada pergeseran posisi juara. Kita lanjut ke soal ketiga, true atau false juga. Apakah peserta perlu membayar uang jaminan terlebih dahulu ketika mengikuti proses lelang? Jadi kalau aku udah daftar akun, udah verifikasi email, lalu sebagai peserta kita harus membayar uang jaminan dulu atau tidak? Udah jelas ya, tadi sudah disampaikan. Ya, jawabannya perlu. Jadi kita udah daftar akun, sebelum mengikuti proses lelang, kita harus membayar uang jaminan terlebih dahulu. Oke, ada berubah posisi. Kita lanjut soal keempat. Kapan batas akhir peserta menyetorkan uang jaminan? Pada saat pelaksanaan, 1 hari sebelum, 1 jam sebelum, atau 1 minggu sebelum pelaksanaan lelang. Tadi kan kita perlu perlu bayar uang jaminan. Nah, kira-kira kapan batas akhirnya kita menyetorkan? Maaf, ini salah nih. Harusnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada kesalahan klik jawaban. Harusnya yang benar adalah 1 hari sebelum pelaksanaan lelang. Ya, diingatkan ini ada 12 orang yang betul. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, soal terakhir. Maaf, nanti kita cek lagi ya jawaban yang betulnya Bapak Ibu. Soal yang terakhir, siapa saja yang dapat mengikuti proses lelang? PNS, karyawan swasta, ibu rumah tangga, atau semua bisa ikut lelang? Ya, betul. Jadi tidak dibatasi apa pekerjaannya, tapi semua bisa mengikuti lelang dengan syarat mendaftarkan dan verifikasi email terlebih dahulu. Ini podium sementara ya Bapak Ibu, nanti saya cek lagi apakah nama-nama yang juara ini sudah menjawab dengan betul atau tidak. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk posisi sementara, juara pertama RWN, kedua Pak Weda, ketiga Lugi. Nanti setelah Kahoot ini akan saya verifikasi dulu terlebih dahulu terkait dengan jawaban-jawabannya, karena tadi ada 1 soal yang salah.
Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas kegiatan Kahoot di S3 pagi ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Pak Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Flo atas kuis Kahoot-nya. Dan selamat kepada para pemenang ya. Baik, sebelum saya tutup acara sharing session Senin pagi ini, mungkin ada tambahan dari Pak Dedy Bagus Jakarta. Ya, halo. Takut kepala bagian. Ya, lanjut Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dwi selaku. Silakan Pak Dedy. Ya, terima kasih Mas Dwi selaku moderator pada acara pagi hari ini, Mas Rahman selaku narasumber, juga pada seluruh peserta. Semuanya, alhamdulillah kita udah memasuki di penghujung acara sosialisasi terkait dengan pembuatan akun lelang dan bagaimana mekanisme mengikutinya. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber ini pada pagi hari ini cukup jelas. Pada pagi hari ini cukup jelas. Nanti kalaupun ada beberapa hal yang akan kami dari bagian instansi BMN sangat-sangat terbuka bagi seluruh teman-teman yang ingin nanya, konfirmasi. Termasuk kita open house tanggal berapa Mas Di open house-nya? Aku lupa. 17 ya? Open house besok Pak, tanggal 17 Pak. Ya, besok jadi teman-teman nih tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh Mas Rahman, kita jual sesuai dengan kondisinya. Nah, misal jadi teman-teman di open house itu bisa mengecek secara komprehensif dan menyeluruh supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi nanti jangan protes nih Pak, ternyata kok sound systemnya udah diganti nih, sebelumnya Harman Kardon gitu, pakai GVC ya misalnya kayak gitu. Nah itu jadi teman-teman kita menjual sesuai dengan kondisi apa adanya. Jadi teman-teman bisa ngecek di open house nanti mana yang udah diincar nih. Kalau bisa sih jangan ngincar cuma satu ya, tapi tadi bisa beberapa sebagai alternatif. Takutnya karena pengalaman sebelumnya ya, ada tuh biasanya 1 menit terakhir tuh kesundul tuh. Kita udah tenang-tenang, tinggal ke toilet lah, tahu tundul orang. Itu hal-hal seperti itu yang teman-teman mesti jaga. Nah, kami juga dari bagian instansi BMN menjaga betul terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kami juga nggak punya kewenangan dalam melakukan harga, nggak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Jadi ya semua serba transparan, sehingga teman-teman para peserta lelang juga bisa memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan kendaraan yang akan yang diincar, yang jadi incarannya. Nah, mungkin dari saya seperti itu Mas Di, menurut saya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan atau kendala teknis dalam pelaksanaan sosialisasi pada hari ini. Lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedy yang telah memberikan sepatah dua kata pada kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ingat saya untuk mendokumentasikan acara terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera. Baik, pengambilan gambar akan saya lakukan. Untuk halaman pertama. Halaman kedua. Lanjut halaman ketiga. Baik, mengingatkan kembali pada Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk dapat mengisi link absennya pada kolom chat.
Mungkin sekian acara sharing session Senin pagi Biro Keuangan hari ini. Terima kasih pada Bapak Rahman Sucipto yang telah menyempatkan untuk mengisi materi pada acara sharing session Senin pagi ini. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu atas perhatian, kehadiran, dan partisipasinya pada sharing session Senin pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan lahir dan batin. Sebelum tutup, mantun dulu kali ya. Jalan kaki ke perapatan. Cakep. Perginya buat beli bakwan. Cakep. Maafkan semua kekurangan. Karena kesempurnaan lagunya Rizky Febian. Saya selaku pembicara sharing session pagi ini menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di sharing session Senin pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.